Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Gasya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial yaitu cara dempul dan ngecat mobil dengan benar agar menghasilkan cat mobil yang sesuai dengan cat pabrikan, mulus, awet, dan kinclong. Bagaimanakah cara melakukannya? Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Gerai Gasya, kali ini saya akan mendempul dan ngecat pintu mobil. Tapi sebelum pintu mobil didempul, kita lepas karet pintu terlebih dahulu. Kemudian setelah kita sudah melepasnya, langkah selanjutnya adalah kita lakukan proses pendempulan. Dan perlu sahabat Gerai Gasya ketahui bahwa pintu mobil ini sebelumnya adalah terkena benturan, sehingga untuk pintu mobil penyok dan perlu dilakukan pendempulan dan juga pengecatan. Kemudian sebelum didempul pintu mobil yang akan diecat, kita amplas dahulu. Tujuannya adalah agar menghilangkan debu, kotoran, dan cat yang menempel pada pintu yang akan kita dempul dan kita cat. Kemudian setelah kita sudah diamplas, langkah selanjutnya adalah kita bersihkan dengan menggunakan air dan kanebo. Kemudian kita siapkan dempul, hardener, dan krap. Kemudian dempul dan hardener kita campur. Film-film. Kemudian setelah dempul dan hardener sudah bercampur, langkah selanjutnya adalah kita oleskan pada bagian mobil yang akan kita cat. Ini adalah tahapan pertama untuk proses pendempulan.
Baik. Kali Rino film kan. Oh, film apa ya? Kemudian setelah sudah semua ditempul, selanjutnya kita keringkan kurang lebih selama 1 jam agar tempul yang pertama kering. Kemudian kita buat adonan antara tempul dan hardener kembali. Kemudian setelah adonan tempul dan hardener sudah bercampur, selanjutnya adalah kita lakukan pendempulan ulang. Ini adalah pendempulan yang kedua, tujuannya adalah untuk menambah atau menambal pada bagian pintu mobil yang masih bolong atau belum rata. Ini adalah tahapan yang kedua untuk menutupi pada bagian yang belum rata. Kemudian setelah tahapan 2 proses pendempulan sudah selesai dan sudah kering, langkah selanjutnya adalah kita siapkan amplas dengan tipe P120, kemudian sabun colet, kemudian air, kemudian kanebo. Ini adalah untuk mengamplas hasil tempul tadi.
Kemudian setelah sudah diamplas dan hasil tempulan sudah halus, langkah selanjutnya adalah kita bersihkan dengan menggunakan kain halus atau juga bisa menggunakan kanebo. Kemudian setelah mobil sudah ditempul 2 kali, selanjutnya adalah kita lakukan pengecatan untuk cat dasar, itu dengan menggunakan cat epoxy. Kemudian ini epoxy hardener dan ini adalah thinner. Ini nanti dicampur, kemudian selanjutnya dilakukan pengecatan pada mobil yang sudah ditempul selama 2 kali. Kemudian sebelum dilakukan pengecatan epoxy, ini untuk bagian pinggir ini kita tutup dengan menggunakan lakban putih. Tujuannya adalah agar cat epoxy tidak menyebar ke bagian bodi mobil yang lainnya. Kemudian setelah bodi mobil sudah ditutupi dengan menggunakan koran, selanjutnya yaitu kita siapkan epoxy. Nah, ini menggunakan gelas plastik. Ini adalah gelas plastik sisa limbah karena kebutuhannya ini sangat sedikit, jadi kali ini menggunakan gelas plastik. Kemudian kita tambahkan ini adalah epoxy hardener secukupnya saja, 1:4. perbandingannya adalah 1:4. Iya. Kemudian kita aduk. Hasil epoxy. Kemudian selanjutnya kita tambahkan thinner. Thinner 1:1 berarti. perbandingannya 1:1.
tidak terlalu encer hatinya. Nah, untuk menghasilkan cat epoksi yang tidak terlalu encer, jadi sedang-sedang saja. Iya. Karena nanti kalau cat epoksi ini terlalu encer, nanti menghasilkan cat epoksi yang kurang bagus. Kemudian selanjutnya kita siapkan spet. Selanjutnya, setelah kita sudah mengecat 2 kali, 1 kali, ini kita cat yang kedua kalinya. Tujuannya adalah untuk menebalkan cat epoksi ini biar untuk ketutupan bagus. agar kelihatan bagus dan dempulnya pun tidak kelihatan. Kemudian ini untuk selanjutnya, setelah sudah dicat epoksi, selanjutnya adalah kita amplas. Ini untuk amplasnya, ini amplas P400. Kemudian air, Jangan lupa sabun. dan jangan lupa sabun solet. Iya, tolong hilang kotoran. Tujuan dari penggunaan sabun solet adalah agar licin dan untuk menghilangkan kotoran pada Panel. panel atau pada hasil epoksi mobil ini. Kemudian selanjutnya setelah kita amplas, kita bersihkan atau kita lap dengan Air bersih. dengan menggunakan kanebo. Nah, ini sudah bisa dilihat sudah halus dan tidak kasar. Ini adalah cat epoksi yang sebelumnya dilakukan proses pendempulan, kemudian diberi cat epoksi, dan sekarang dilakukan pengamplasan. Setelah
sudah dilakukan pengamplasan, yang sebelumnya sudah dicat epoksi. Ini langkah selanjutnya adalah kita lakukan penutupan pori-pori, atau barangkali ada yang lubang atau ada yang kurang, kita tambahkan dempul. Tapi kali ini saya menggunakan dempul pasta. Nah, ini adalah dempul pasta. Ini tujuannya adalah untuk menutup pori-pori hasil dempul. Karena kebutuhannya sedikit, jadi saya menggunakan dempul pasta. Kemudian langkah selanjutnya setelah sudah diamplas, ini kita lakukan pemberian dempul kembali. Tapi kali ini untuk dempulnya saya menggunakan dempul pasta karena kebutuhannya sedikit dan fungsinya pun hanya untuk menutup pori-pori yang tertinggal, atau barangkali masih ada lubang, ada pori-pori yang tertinggal, kita tutup dengan menggunakan dempul pasta. Jadi nanti akan menghasilkan proses pengecatan yang sangat maksimal dan hasilnya juga kinclong, hasilnya mengkilat dan tentunya rata. Untuk melakukan proses pengecatan pada mobil ini memang harus dilakukan dengan cara bertahap, sehingga nanti akan menghasilkan cat yang benar-benar sesuai yang kita inginkan. Telepon. Jemput mama. Kemudian setelah sudah dilakukan pemberian dempul pasta, ini tujuannya untuk menambal ada kekurangan atau pori-pori pada bodi yang bekas ditempul. Ini selanjutnya diamplas kembali dengan menggunakan amplas yang halus dengan ukuran 600. Jadi ini nanti menghasilkan bodi mobil yang halus. Kemudian dibersihkan dengan air. Iya, tetap. Tak tinggal ini ya? Iya, monggo. Ya. Kemudian selanjutnya ini kita lap dengan menggunakan kanebo Biar air bersih. biar bersih dan terhindar dari debu dan kotoran. Sahabat Grey guys ya. Kemudian setelah sudah dilakukan pengamplasan, selanjutnya Tutup. yaitu kita tutup. Tujuannya adalah agar cat itu tidak menyebar atau tidak mengecat ke bodi lain. Jadi kita tutup. Nah, untuk menutupnya kita gunakan lakban warna putih.
atau lakban kertas, jangan lakban yang warna hitam. Karena Jangan jika lakban menggunakan plastik. lakban hitam ini cat bisa, kalau kita lepas ini cat bisa ikut terbawa. Lakban kertas. Jadi diusahakan untuk menutupinya menggunakan lakban kertas. Kemudian kita tutup juga dengan menggunakan koran bekas. Inilah Di koran samping buatan di situ. lakban itu tujuannya untuk merekatkan koran, dan kita tutup dengan menggunakan koran bekas, jadi lebih praktis dan lebih murah. Bukan aja, orangnya ini baca. Caranya seperti ini, jadi lakban ditempel dulu, kemudian baru koran direkatkan atau ditempel. Kemudian selanjutnya setelah mobil sudah ditutup, ini Ya, langkah selanjutnya adalah kita kok lakukan meracik cat. Ini cat warna hitam, kebetulan ini adalah sisa, jadi emang tukunya iki kita black. tuangkan dalam botol aqua. Kemudian ini ditambahkan thinner. Dinner satu-satu. Ini untuk perbandingannya adalah 1:1. Jadi ini adalah cat ini, wadahnya ini wadah aqua, ini belinya di cat mobil. Jadi di sana membawa contoh warna, kemudian baru dilakukan proses peracikan. Jika kurang encer bisa tambahkan thinner kembali. Kemudian selanjutnya dilakukan proses pengecatan. Untuk melakukan proses pengecatan ini, langkahnya adalah kita cat tipis-tipis terlebih dahulu. Jadi jangan langsung tebal, tapi cukup tipis-tipis dulu. Tujuannya adalah agar cat ini menghasilkan cat yang rapi, bagus. Jadi catnya tidak meleleh. Kemudian selanjutnya baru diratakan. Setelah semuanya sudah tertutupi oleh cat, langkah selanjutnya adalah baru diratakan. Biar cat tipis-tipis.
Selanjutnya kita kompon. Cat akhir. Kompon ini tujuannya adalah untuk membersihkan bagian samping mobil atau bodi mobil yang tidak dicat. Jadi dibersihkan agar rapi dan bersih. Ini dengan menggunakan kompon. Caranya seperti pada video berikut ini, yaitu kompon kita lekatkan atau tempelkan pada bodi mobil, kemudian dengan menggunakan kain halus baru digeser ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah dengan hasil seperti pada video berikut ini. Ini adalah cara mengompon. Ini tujuannya adalah untuk menghilangkan debu-debu yang menempel pada bodi mobil, sehingga jika debu tersebut dibiarkan terlalu lama, ini dikhawatirkan nanti mobil bisa berkarat, bisa mobil catnya menjamur, dan dikhawatirkan lagi catnya bisa mengelupas karena tidak rekat. Dan ini adalah cara mengompon setelah dilakukan proses pengecatan. Tujuan di kompon adalah untuk mengangkat kotoran yang menempel pada bodi mobil, sehingga sebelum dilakukan proses pemernisan atau agar catnya mengkilat, ini finish lah, cat finish sebelum cat pernisnya ini menempel, atau sebelum cat finish ini pernisnya menempel. Jadi kompon ini tujuannya adalah untuk mengangkat debu dan kotoran yang menempel pada bodi mobil. Ya, kemudian setelah sudah diberi cat dasar warna sesuai dengan warna mobil, langkah selanjutnya adalah kita amplas kembali dengan menggunakan amplas halus atau ukurannya yaitu 600. Dan perlu sahabat gerai guys ya ketahui, jadi sebelum diamplas beri sabun colet sedikit saja, kemudian campur dengan air untuk amplasnya. Kemudian selanjutnya yaitu dielap dengan menggunakan kanebo setelah selesai diamplas. Kita amplas setelah selesai pengecatan dasar. Tujuannya adalah agar ketika kita diberi pernis atau cat mengkilat atau finishing, nanti menghasilkan warna yang baik. Kemudian selanjutnya setelah sudah diamplas, kita cat kembali atau cat finishing. Ini adalah cat adukan yang pertama sama, tapi ini adalah untuk cat finishingnya. Ini adalah cat yang kedua kali. Dan untuk proses pengecatannya pun sama, yaitu dicat dengan sedikit atau tipis-tipis dahulu, jangan terlalu tebal, karena jika langsung tebal nanti meleleh. Jadi cukup tipis-tipis dahulu.
baik 3 kali lapis itu kan iki keloro. Kemudian untuk menghasilkan cat yang baik, ini kita lakukan sampai 3 kali. Terus kita cat kembali tipis-tipis sehingga nanti menghasilkan cat yang baik, cat yang mengkilat dan tentunya tidak mudah pudar. Sahabat gerai guys ya, ini tetap sama untuk proses pengecatannya, yaitu tipis-tipis dahulu, jangan langsung tebal. Tujuannya adalah agar cat yang dihasilkan nanti tidak meleleh atau mencair atau menggumpal, tapi cukup sedikit dahulu. Dan ini dilakukan dengan cara tipis-tipis, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dan untuk jaraknya pun jangan terlalu dekat. Ini sebagai tanda atau sebagai acuan untuk menghasilkan cat yang baik. Jaraknya kurang lebih sekitar 30 cm atau 25 cm. Jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nanti menghasilkan hasil cat yang kurang baik. Dan ini dilakukan secara berkali-kali sehingga nanti menghasilkan hasil cat yang baik, cat yang rekat, dan tentunya cat yang tidak mudah pudar. Dan selanjutnya setelah sudah dilakukan proses pengecatan finishing, langkah selanjutnya adalah kita beri clear. Ini clear, saya memakai ini look air finishing, kemudian ini hardener, dan ini thinner. Untuk perbandingannya adalah 1:4:1. Ini adalah untuk thinnernya menggunakan thinner view. Nah, untuk perbandingannya 1:1, 1:4:1. Artinya untuk ini clearnya 4. Ininya saat ini dulu hardener 1, kemudian ini untuk clearnya 4 dan untuk thinnernya 1. Jadi 1:4:1. Clearnya kita tuangkan. Kemudian kita tuangkan juga thinner. Kemudian kita tuangkan juga ini hardener. Kemudian kita aduk. Kemudian selanjutnya kita semprotkan
pada bagian yang sudah dicat tadi. Dan untuk proses pengecatannya atau penyemprotannya sama, ini tipis-tipis dahulu, jangan terlalu tebal, sehingga nanti akan menghasilkan hasil yang baik, jadi tidak meleleh. Jadi jaraknya juga antara 25 sampai 35 cm, jangan terlalu dekat. Ini kita lakukan berulang-ulang karena dilakukan dengan cara tipis-tipis dahulu. Ini adalah untuk mengkilatkan cat. Ini bisa dilihat hasilnya sudah mengkilat. Kemudian setelah sudah kering, clearnya ini kita lakukan yang kedua kali, jadi lebih tebal dan hasilnya juga lebih baik. Dan ini dilakukan setelah set clean yang pertama, clear yang pertama ini sudah kering. Kita timpali kembali atau kita kedua kalinya, kita lakukan yang kedua kalinya ini. Mengkilat, Ya, kamera. berarti kamu bisa. Sahabat Gregas ya, kemudian setelah semuanya sudah selesai, artinya pengecatan finishing sudah selesai, selanjutnya adalah kita siapkan alat ini, alat untuk kompon. Kemudian kita siapkan kompon. Nah, untuk kompon sendiri ini ada dua jenis. Ada dua jenis kompon. Ini kompon yang berwarna merah. Ini kompon lebih kasar. Kemudian selanjutnya kompon yang berwarna putih. Ini adalah kompon yang berwarna putih. Ini lebih halus. Selain itu juga nanti kita siapkan tetap ini sabun colet. Sabun colet. Kemudian untuk pengamplasan, jadi nanti akan diamplas dengan menggunakan ini amplas dengan tipe P2000. Kemudian selanjutnya jangan lupa ini kita kasih kit metallic care, dan ini kain halus. Nanti ini adalah akan
finishing agar nanti menghasilkan cat yang kinclong dan lama dan tentunya sangat memuaskan. Terus ikuti video selanjutnya. Kita lap air dulu, enggak banyune, enggak kotoran temurun. Kemudian setelah catnya sudah kering, selanjutnya kita lap dengan menggunakan kanebo. Tujuan ini adalah agar debu-debu yang menempel pada bodi mobil hilang atau tidak menempel. Selanjutnya jangan lupa ini sabun colet, kita olesi dengan sabun colet, bukan balsem ya, tapi sabun colet yang kita olesi dalam tubuh mobil ini. Kemudian baru kita amplas dengan amplas tipe P2000. Kenapa menggunakan amplas tipe P2000? Karena amplas ini sangat halus sekali. Sehalus, bukan sehalus, kayak wajah yang mamera. bukan sehalus tubuh bayi, tapi ini beda dengan amplas-amplas yang sebelumnya. Jadi ini adalah karena finishing, karena sudah dilakukan proses pengecatan yang tahap kedua dan menghasilkan cat yang baik. Ini selanjutnya diamplas dengan amplas tipe P2000. Jadi untuk mengamplas dengan amplas ukuran P2000 ini tujuannya adalah untuk menghilangkan pori-pori yang masih menempel pada bodi mobil yang habis dicat. Ini bisa hilang. Contohnya ini nanti masih ada cat yang masih tersisa beruntus-beruntus. Yang masih beruntus-beruntus ini bisa diamplas, kemudian amplas dibasuh dengan air, jika nanti menghasilkan ini halus, tidak ada pori-pori yang menempel. Nah ini contohnya, ini masih ada, bisa dihilangkan. Sahabat Gregas ya, kemudian selanjutnya untuk bagian bodi mobil yang sudah dicat, selanjutnya kita kompon. Dan jangan lupa untuk komponnya adalah kompon yang berwarna putih, agar hasilnya ini lebih maksimal. Jadi komponnya berwarna putih, karena ada jenis kompon, ada yang berwarna merah dan warna putih. Kemudian selanjutnya kita poles dengan menggunakan mesin.
kana ya, kene ya. Kemudian selanjutnya untuk bagian yang susah untuk dipoles dengan menggunakan mesin, kita gunakan kain. Karena Apa, Pak? dengan menggunakan kain Motor kono ini dia ning jero. bagian-bagian yang sulit bisa dijangkau. Kalau dengan menggunakan mesin poles, bagian yang sulit seperti ini, yang melengkung-melengkung ini, kalau dengan menggunakan mesin ini sulit dijangkau. Tapi dengan menggunakan kain, maka bagian-bagian yang sulit mudah untuk dijangkau. Apa nak? Kayak kan angel dijangkau. Nih contohnya ini adalah melengkung, ada lekukan. Jika menggunakan mesin maka ini tidak terjangkau, maka kita gunakan kain agar bisa dijangkau dan bisa dibersihkan. Sahabat Gregas ya, ini yang sebelumnya adalah bagian yang luka, artinya untuk pintu ini dielas karena sebelumnya adalah penyok. Kemudian setelah dilakukan pengecatan, tapi sebelumnya dikasih dempul, kemudian diamplas dan dicat, dan sekarang bisa dilihat ini untuk bagian pintu mobil. Sambungannya bisa dilihat tidak ada, hampir menyerupai warna yang sebelumnya atau warna yang lainnya, warna untuk mobil ini. Nah, ini bisa dilihat ini untuk sambungan-sambungannya hampir menyatu dengan warna mobil aslinya. Ini ya, ini sebelumnya adalah bagian pintu ini. Bagian pintu ini kemudian dilas, dicat, dan sekarang dilakukan pembelian kompon, dilap, dan untuk warnanya sudah menyatu dan warnanya sama dengan warna aslinya. Dan ini sebelumnya kan yang dicat hanya bagian di sini, dan di sini masih warna aslinya, dan bisa dilihat ini sahabat Gregas ya, ini tidak ada garis pemisah antara cat asli dengan cat yang baru dicat sendiri, dan jadi tidak ada garis pemisah antara, kelihatan ya, ini semuanya sudah menyatu. Kalau yang ini adalah warna asli, dan ini warna yang baru dicat dan masih sama, warnanya sama dan tidak beda. Kemudian selanjutnya setelah sudah dikompon, diberi atau dipolesi kit ya, kit mobil. Ini kit mobil tujuannya agar kinclong. Jadi setelah dikompon, dibersihkan, dipoles, ini jangan lupa dikasih kit, dan jangan lupa dipoles juga dengan menggunakan kain yang halus, dan kain yang kering dan halus, jangan kain yang kasar. Dioles dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, jadi nanti menghasilkan bodi mobil yang kinclong. Nah, sahabat Gregas ya bisa melihatnya di layar atau di video. Ini yang dicat dan ini yang tidak. Bagian kanan dan bagian kiri yang dicat, kemudian bagian atas ini semuanya hampir menyatu warnanya, tidak ada jurang pemisah antara warna yang asli mobil dan warna yang baru dicat, jadi warnanya sama. Nah, ini adalah tahapan terakhir
setelah dilakukan proses pengecatan pada mobil. Semuanya sudah terpasang, baik karet, baik proses pengecatannya pun sudah selesai. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam Grey Gajah.